Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Tentang demonstrasi kontekstual, sebuah topik yang sangat menarik dan memiliki relevansi penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Melalui video ini, kita akan bersama-sama mendalami berbagai konsep kunci, menggali lebih dalam pada aspek-aspek penting, serta melihat bagaimana topik ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari atau masa depan kita. Saya harap, melalui penjelasan ini, kalian dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi tentang demonstrasi kontekstual. Baik, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke inti presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Syahrul Ramadhana, Siti Maryam, Sri Astuti, Mutmainah Mujtar, dan terakhir, Adnan Jufri. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Berikut merupakan hasil dokumentasi wawancara bersama narasumber mengenai pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 9 Makassar. Selanjutnya ini merupakan instruksi pengerjaan tugas demonstrasi kontekstual aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya adalah sebuah siklus untuk mengenal siswa dan keragamannya dan merespons dengan membedakan instruksi pengajaran. Ketika guru terus belajar untuk mengenali keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efektif, dan menyenangkan akan terwujud. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri atas 4 bagian. Pertama, isi atau konten, mencangkup tentang kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari peserta didik. Dalam aspek ini, pendidik melakukan perubahan kurikulum dan materi pembelajaran yang mendasar pada model pembelajaran. Isi kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Melakukan perubahan kurikulum tidak semua peserta didik dapat mengerti, melainkan dengan penyesuaian yang tepat peserta didik dapat beradaptasi dengan materi dan gaya belajar. Yang kedua, diferensiasi proses menekankan pada pendidik terkait dengan pemahaman proses belajar peserta didik secara berkelompok atau mandiri. Dalam aspek ini berhubungan dengan cara peserta didik memproses ide dan informasi, bagaimana peserta didik berinteraksi melalui proses. Peserta didik memproses ide dan informasi melalui aktivitas belajar, kegiatan belajar, dan kegiatan pengelompokan. Yang ketiga, produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikan pembelajaran. Dalam aspek ini, pendidik mengevaluasi materi dan memberikan materi pada peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang menentukan hasil belajar. Dan terakhir, lingkungan belajar ini harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik untuk belajar, minat, dan profil belajar dalam meningkatkan motivasi belajar. Dalam aspek ini, pendidik harus menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi proses di dalam kelas. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan proses di sekolah, kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi proses bisa diterapkan dengan memberikan variasi cara belajar. Misalnya, gunakan diskusi kelompok, proyek kreatif, atau video interaktif agar siswa bisa memilih cara belajar yang mereka suka. Sesuaikan kecepatan belajar, siswa yang butuh waktu lebih bisa mendapat bimbingan tambahan, sementara yang cepat memahami bisa diberi tantangan lebih lanjut. Beri kesempatan siswa untuk memilih tugas, seperti membuat presentasi, menulis, atau eksperimen. Jangan lupa, evaluasi terus pemahaman mereka dengan kuis ringan atau diskusi, dan manfaatkan teknologi untuk mendukung berbagai metode belajar yang menarik. Berikut merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk berdasarkan minat peserta didik. Pertama-tama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat mereka. Ada yang suka bernyanyi, bercerita, menggambar, menulis ataupun membuat video pendek. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik dapat memilih tema proyek yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka.
Bagi peserta didik, aktivitas ini sangat menarik dan sangat baru, sehingga mereka sangat aktif dalam mempersiapkan hasil belajar mereka yang akan dipresentasikan di depan teman-teman sekelas. Karena setiap kelompok mempunyai proyek yang berbeda-beda, hasil akhir atau produknya pun akan berbeda. Ada yang bernyanyi tentang konsep energi, menggambar tentang penerapan energi di kehidupan sehari-hari, ada yang bercerita tentang energi terbarukan dan tak terbarukan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas peran peserta didik dalam proses diferensiasi. Yang pertama, memahami kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang bermakna. Ini merupakan dokumentasi kegiatan menyambut siswa merupakan salah satu kegiatan positif yang ada di SMAN 9 Makassar. Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah keakraban guru dan siswa. Selain itu kegiatan ini juga sekaligus mengecek atribut dan kedisiplinan siswa.